Ya, agenda hari ini kita tentu seperti yang teman-teman media saksikan, aksi demonstrasi kembali. Ini adalah gerakan ekstra parlemen atau parlemen jalanan yang kita lakukan ambulan yang dirujuk sambil kita menunggu ambulan. Kita mendengarkan, kita demokrasi. kita tolong ambulan yang dirujuk, ambulan yang dirujuk, dan sepertinya akan berakhir sampai malam ya. Ya, kenapa ini kita lakukan? Ya, karena ini sebenarnya adalah bahagian dari agenda penting kita, bahwa ini adalah aksi yang kesekian kalinya, dan kita memang dari seluruh elemen yang ada kesempatan yang baik ini. Ada Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, kemudian ada juga gerakan rakyat yang tolak kecurangan, ada dari Poros Buruh, dibuka dulu tuh. ada dari HMI, ada banyak lagi elemen-elemen Dibuka jalannya dulu coba. Brawijaya ya. Jadi masanya mungkin sekitar 15.000 ya. 15.000 lah ya. Karena kita juga tidak mungkin bisa menghitung satu persatu. Ini ada perwakilan dari DPR. Oh iya, alhamdulillah tadi ada dari PKS, dan kita punya secara garis besar kita ada punya 3 poin tuntutan utama. Yang pertama, lengserkan Jokowi, kemudian yang kedua segerakan hak angket, dan yang ketiga tolak kenaikan harga-harga sembako. Dan semua itu direspon dengan baik oleh perwakilan DPR tadi dari fraksi PKS, dan dia juga mengatakan bahwa hak angket ini tadi ada paripurna, itu sudah disepakati oleh PKS, kemudian PKB dan PDI Perjuangan. Kita tinggal nunggu dari Nasdem dan dari P3. Lalu yang lebih membanggakan lagi, karena teman-teman dari DPD RI juga sudah menyampaikan sikapnya untuk mendorong pansus pemilu curang. Jadi itu Mas. Ya, baik. Ya. Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, gabungan dari beberapa masyarakat, Kita di sini adalah pejuang demokrasi. tokoh dan para Kita di sini pejuang demi demokrasi kita yang kita cintai. hari ini dari siang Kita sudah muak dengan demokrasi yang kita diperkosa oleh rezim-rezim yang laknat sebagian dan memang sudah makmur. meninggalkan tempat Masih semangat teman-teman semua. bertahan, dan rencananya kita akan coba Kita meminta kepada penginapan para perwakilan kita beberapa hari di sini. untuk mempidanakan para komisioner kita. Ya, KPU mesti dipidanakan, masyarakat Bawaslu mesti dipidanakan. merasa bahwa sudah mencapai Mana ada seorang ketua KPU kecurangan dan kejahatan bisa terjajah sih? dalam hal ini Bisa nggak? rezim Jokowi Masa seorang ketua KPU tidak paham aturan? kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan, Di mana-mana politik, hukum, seorang karyawan apabila diberi surat peringatan pertama, diberi surat peringatan kedua, dan ketiga adalah pemecatan. menjadi pengkhianatan terhadap Kok ini beda ya? Sudah dikasih surat peringatan ketiga, tapi masih sampai saat ini pakai. Ada apa, teman-teman? konstitusi dan demokrasi kita karena keterlibatan Ada apa di balik semua ini? kekuasaan. Dalam hal ini rezim Jokowi Ada udah di balik terhadap pemilu seorang ketua KPU Pilpres bisa nggak kerja tanpa aturan? Februari 2004 yang lalu, dimulai dengan Dengan seenaknya mereka ajukan ke Bawaslu, presiden terhadap ke MK. Pilpres. Kemudian Loh, sekarang si Usman dari kembali menjadi tuan bagaimana MK. kemudian MK dibonsai Apa kita dengan bisa percaya MK? putranya ikut dalam kontestasi cawapres. Tidak sama sekali. Aspek-aspek Maka konstitusi. apabila pemerintahan tidak bisa, maka parlemen jalanan Sejauh ini jawabannya. kita masih menunggu ke internal parlemen, tetapi Kita berdiri di sini sebagai mahasiswa dan pemuda. beberapa Kita bukan mahasiswa yang dikocak ya, kucing dalam hal ini dengan 50.000 rupiah. P3 hadir membersamai kita. Kita di sini mempertahankan pilihan kita sebagai seorang Bagaimanapun DPR RI bahwa bangsa ini membutuhkan mahasiswa yang mempunyai garis sedikit untuk memperjuangkan bangsa ini. Indonesia dalam nafas. Kita berjuang untuk menuntaskan rezim-rezim laknat. Terima kasih. lebih kurang mungkin hampir 1 jam ya. Ya kurang lebih 1 jam lah. Dan poin-poin yang kita sampaikan sebagai aspirasi rakyat soal
penyegeraan realisasi hak angket kecurangan pemilu oleh anggota DPR MPR. Itu yang pertama. Yang kedua soal kelangkaan dan tingginya harga-harga kebutuhan pokok terutama beras, cabai. Kemudian yang terakhir yang paling dahsyat adalah tuntutan rakyat yang sudah bosan dengan Jokowi agar segera lengser. Itu semuanya direspon sangat positif oleh beliau, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Dan meskipun beliau keluar sendirian, tetapi yang beliau sampaikan tadi perihal hak angket, bahwa sudah ada 3 partai besar yang sepakat tentang angket. Yang pertama PKS sendiri, yang kedua adalah PKB, dan yang ketiga adalah PDI Perjuangan. Kita tahu PDI adalah partai pemenang di Pilpres 2019, bahkan di 2024 juga suaranya paling banyak ya. Nah, jadi ini luar biasa dahsyat. Dan tadi saya bertanya bagaimana dengan Nasdem dan P3. Beliau menyampaikan bahwa memang belum terdengar perwakilan dari Nasdem dan P3 di paripurna hari ini, tanggal 5 sebagai tanggal awal masa sidang pasca reses. Tapi pada prinsipnya beliau menyampaikan insya Allah partai-partai ini juga akan satu suara dengan partai-partai 3 partai besar yang saya sebutkan tadi, mendukung hak angket agar supaya segala macam bentuk kecurangan pemilu, kemudian pelanggaran pemilu, kemudian tadi beliau sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal kecurangan bukan hanya di hari H tanggal 14 Februari, tapi proses yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, dan kita tahu di sana ada serangkaian keterlibatan negara, keterlibatan Joko Widodo dan sejumlah menterinya, dan kita juga duga terjadi penyalahgunaan anggaran negara, penyalahgunaan anggaran pemilu yang ratusan triliun. Ini semuanya harus diungkap dan harus diadili. Nah, itu komitmen mereka, dan ini kabar baik. Juga tadi barusan saya dapat informasi dari Bang Refli Harun bahwa ternyata DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI, yang bahagian daripada MPR RI juga sedang mendorong pansus ya kecurangan. Mau dilanjut, siap dilanjut. Ya. Dari koalisi nasional demokrasi pada aksi hari ini. Kalau dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi sendiri, secara umum kita ada 4 tuntutan ya. Ada 4 tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah lengserkan Jokowi. Kemudian yang kedua, segerakan hak angket. Kemudian yang ketiga, tolak pemilu curang. Dan yang keempat, segera turunkan harga-harga sembako. Yang itu kemudian di breakdown menjadi 15 tuntutan. 15 tuntutan. Bang, ini respon dari DPR gimana Bang? Ya, sejauh ini karena tadi ada 1 anggota DPR RI dari fraksi PKS, kita apresiasi karena apa yang menjadi tuntutan kita itu semuanya diakomodir dengan baik oleh mereka dan tinggal kita kawal. Artinya bahwa aksi ini bukan aksi yang terakhir, eskalasinya akan terus kita tingkatkan. Tanggal 7, 8, 9, 10 kita akan kawal proses angket ini sehingga bisa berhasil. Jadi masih tanggal 10 gitu Pak? Iya, besok mungkin kita rehat, tanggal 7, 8, 9, 10 kita lanjut. Iya, karena rencana teman-teman mahasiswa juga akan menduduki DPR pada tanggal 8, 9, 10. Berapa masa estimasi Bang? Kita sih hari ini tadi seperti yang disebutkan kurang lebih 15 ribuan ya. Nah, kalau seangka itu berarti kita harus tingkatkan eskalasinya. Jadi ya harapan kita bisa sampai 1 juta. Iya. Siap, makasih ya Bang Afandi. Kalau ada masa tandingan kayak tadi gimana Bang? Ya itu mah nggak usah diurusin lah, ya kan? Toh juga rakyat kita kan tahu mana yang benar dan mana yang salah, kan gitu. Nanti rendah kita kalau kemudian kita merespon mereka. Iya. Toh juga buktinya mereka sudah pulang duluan kan? Iya. Dan kita masih bertahan. Iya. Karena mereka datang ke sini ya tujuannya juga nggak ngerti. Motivasinya kita nggak tahu. Kalau ini motivasinya benar-benar tanpa dibayar, tanpa dikasih nasi bungkus kita datang ke sini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Makasih Bang Afandi. Yes. Pak Ismail ya? Iya. Kawan-kawan kita, para anggota DPD RI juga telah mengusulkan untuk dibentuknya pansus kecurangan pemilu. Jadi perjuangan yang kita lakukan bukanlah perjuangan yang sia-sia.
untuk menyampaikan atau membentuk pansus kecurangan pemilu. Takbir! 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 Baik, saya persilahkan kepada orator lainnya. Masih tahan sampai jam 6 sore? Jangan ada yang bubar ya. Tahan sampai jam 6 sore. Baik, terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawab salam aja Oka, kok bilangnya mau menggulingkan Jokowi. Pres, coba ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup mama. Saya mau singkat aja, saya mau nanya aja nih. Ini kan kita beberapa hari ke sini mau mendukung anggota dewan supaya menggulirkan hak angket, betul? Tapi sampai hari ini kok cuma PKS aja yang keluar? Mana 4 partai lainnya? Hah? Kira-kira teman-teman nih, DPR serius nggak sih sama hak angket? Serius nggak kira-kira DPR nih? Kok nggak keluar? Boro-boro bukain pintu pagar tuh buat kita masuk, ya nggak? Betul nggak? Ini keluar aja udah. Ada gosipnya begini nih, mudah-mudahan gosipnya salah. Masing-masing anggota dewan dari 570, yang 300 diamankan dengan dana 10 miliar per orang. Jadi sudah disediakan 3 triliun untuk menggembosi hak angket. Jadi kita akan lihat apakah hak angket akan bergulir atau gembos di tengah jalan, betul? Satu lagi pertanyaan saya. Ini kita teriak-teriak terus berhari-hari karena kita pasti percaya sama DPR, betul nggak? Tapi Bawaslu dan KPU kita nggak percaya, betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tiba-tiba Presiden Joko Widodo yang nggak normal itu keluar perintah kepada KPU, Saudara Hasyim Asyari, saya nggak mau tahu. Pokoknya tanggal 20 Maret umumkan anak saya menang. Wah. Kira-kira gimana? Rakyat mau ngapain? Beneran? Senenggu? Oke, kita tunggu ya. Kita tidak pernah berhenti. Sekarang bukan cuma 0103. Kita bicara kedaulatan rakyat yang terancam, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu ya, sebentar Bang, sebentar. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, 3 menit ya. Teman-teman semuanya, rekan juang se-Indonesia.